Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Ketemu dengan saya di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang istilah yang biasanya disampaikan oleh dosen penguji tatkala si mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus di dalam ujian skripsi ataupun ujian proposal. Nah, ada sebenarnya 3 istilah yang kita sering sebutkan di dalam mahasiswa itu ketika kita melakukan ujian skripsi dan kita menyampaikan ke mahasiswa bahwa si mahasiswa tersebut secara tidak langsung itu mungkin adalah tidak lulus ya, atau gagal di dalam sidang skripsi maupun sidang proposal. Jadi kita tidak membuat atau menyebut istilah saudara gagal ataupun tidak lulus. Ada 3 istilah yang biasa kita pakai, yang biasanya umum dosen-dosen menggunakan ketika kita menyatakan bahwa si mahasiswa tersebut gagal di dalam ujian tersebut. Yang pertama adalah sidang ditunda, yang kedua skripsi diulangi atau sidang skripsi diulangi, dan yang ketiga adalah yudisium ditunda. Nah, saya akan membahas ketiga istilah tersebut biar saudara atau si mahasiswa ketika nanti menghadapi ujian skripsi ataupun ujian proposal itu paham tentang ketiga istilah tersebut. Jadi 3 istilah ini sama halnya dengan ketika saudara gagal di dalam ujian skripsi ataupun ujian proposal. Yang pertama, kalau dosen menyatakan bahwa sidang skripsi diulang, itu berarti Anda itu sudah melakukan ujian, namun di dalam proses ujian itu mungkin ada beberapa yang membuat dosen tersebut itu ragu untuk meluluskan. Misalnya contohnya pada video saya yang sebelumnya saya sudah membahas tentang apa sih yang menyebabkan mahasiswa itu gagal di dalam ujian skripsi. Nah, mungkin dari penyebab-penyebab tersebut yang menyebabkan si mahasiswa itu dinyatakan untuk sidang skripsi diulang kembali. Misalnya contohnya formatnya tidak sesuai dengan panduan, atau mungkin ketika ditanya si mahasiswanya tidak bisa menjawab. Itu sudah menentukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kalau sidang itu akan diulang. Jadi istilah sidang skripsi akan diulang itu proses di mana saudara itu sudah melakukan sidang. Dan dari hasil penilaian para dosen penguji menilai saudara itu semestinya harus di sidang ulang. Jadi hasilnya bisa dikatakan belum memuaskan atau sesuai dengan harapan si dosen penguji. Itu yang pertama. Kemudian kalau sidang ditunda, ini berbeda lagi kasusnya. Kalau sidang skripsi ditunda itu si mahasiswa belum melakukan ujian. Ya, jadi baru melakukan pengumpulan berkas, kemudian biasanya berkas itu akan diterima oleh si dosen penguji. Nah, ketika berkas itu diterima oleh dosen penguji, biasanya kita akan melakukan koordinasi ya antara dosen penguji satu dengan dosen penguji yang lain. Biasanya begitu. Nah, biasanya berkas yang kita terima itu kan sama ya, sama. Nah, ketika misalnya istilah sidang skripsi itu ditunda, berarti ada sesuatu hal yang miss di dalam dokumen tersebut. Contohnya misalnya mungkin pada saat pengumpulan berkas saudara lupa dengan kelengkapan berkas tersebut. Misalnya ada ketinggalan tanda tangan, baik itu tanda tangan si mahasiswa atau tanda tangan dari dosen pembimbing. Ataupun mungkin ada yang miss yang lainnya seperti abstraknya tidak ada ya. Ataupun masih banyak yang ketika misalnya sudah sidang skripsi tetapi masih banyak kata-kata yang berbau proposal. Nah, semacam itu sehingga sebelum dilakukan sidang si dosen dosen penguji itu sudah mengumumkan bahwa si mahasiswa ini tidak bisa dilakukan ujian, atau kita menyebutnya dengan istilah sidang skripsi ditunda. Jadi pahami betul ya. Jadi sidang skripsi ditunda itu si mahasiswa belum maju untuk sidang, tetapi ada kelengkapan lebih kepada kelengkapan berkasnya itu belum lengkap. Jadi banyak yang semestinya harus dilengkapi
tetapi tidak lengkap di dalam pemberkasan. Kemudian istilah yang terakhir atau istilah yang ketiga yang biasanya kita sebut atau yang biasanya kita pakai adalah yudisium ditunda. Jadi yudisium ditunda ini dia itu sudah melakukan ujian. Sama ya dengan yang pertama tadi, dia sudah melakukan ujian, tetapi kenapa kok yudisiumnya ditunda? Yudisium itu salah satu lulusan ya, salah satu yang sudah saudara itu nanti sudah resmi menyandang gelar sarjana. Nah, jadi sebelum Anda sampai kepada tahap itu, kalau yudisium ditunda, istilah yudisium ditunda itu berarti ada bagian-bagian yang saudara belum lengkapi. Jadi saudara sudah melakukan ujian dan bahkan sudah dinyatakan lulus ujian, tetapi tahap untuk maju ke yudisiumnya belum. Nah, biasanya yang menyebabkan saudara gagal harus yudisium ditunda itu misalnya ada mungkin SPP-nya yang belum terbayarkan, atau mungkin revisi ya yang biasanya diberi waktu 2 minggu ataupun bahkan lebih, ternyata Anda melanggar aturan tersebut. Jadi misalnya yang revisinya harus 2 minggu, ternyata bahkan lebih dari 2 minggu Anda tidak melakukan revisi atau bahkan revisinya belum selesai. Nah, itu yang biasanya yudisium ditunda. Nah, hal-hal yang semacam itu yang menyebabkan kita istilahnya menyebutnya adalah gagal di dalam sidang ya. Ketiga komponen atau ketiga istilah itu ya. Kalau muncul pertanyaan bahwa kenapa kok bisa ya yudisiumnya ditunda? Ya itu tadi, karena mungkin kelengkapan berkas seperti terutama revisi itu harus segera dilengkapi. Nah, apakah bisa dilakukan untuk yudisium lanjutan? Ya itu semuanya tergantung dari kebijakan kampusnya, dari kebijakan jurusannya. Kalau merasa bahwa anak ini biar kita luluskan kan sudah tidak terlalu krusial juga kan. Jadi bisa saja si mahasiswa tersebut juga bisa langsung diluluskan. Nah, jadi pahami betul 3 istilah ini ketika saudara nanti maju untuk ujian proposal maupun ujian skripsi. Jadi kita sebagai dosen penguji ataupun dosen-dosen yang lain itu tidak langsung menyatakan bahwa Anda tidak lulus. Ya, kita menggunakan ketiga istilah tersebut, yaitu istilah untuk sidang skripsi ditunda, kemudian sidang skripsi diulang, sama yudisium ditunda. Macam itu. Jadi kita biasanya pakai 3 istilah itu. 3 istilah itu Anda mestinya harus sudah paham bahwa kalau dosen sudah menyebutkan itu berarti ya bisa dikatakan saudara gagal di dalam ujian skripsi ya. Tetapi bukan berarti Anda tidak bisa melakukan atau mengulanginya, bisa mengulanginya lagi ya. Terima kasih, semoga tips ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada tips-tips berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.